Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, salam di luhur. Baik, jadi hari ini kita sudah sampai di pertemuan ke-10. Nah, sebelumnya kemarin kita sudah membahas mengenai distribusi binomial, kemudian kita bahas juga kemarin sebelum PS distribusi hypergeometrik, kemudian distribusi Poisson. Nah, di mana masing-masing distribusi tersebut termasuk ke dalam distribusi peubah acak diskrit. Nah, mungkin masih ingat di pembahasan sebelumnya kita ketika kita membahas mengenai variabel acak atau random variable atau peubah acak, itu ada dua jenis, yang yaitu ada variabel acak random variable atau peubah acak. Nah, pertama ada jenis variabel acak diskrit. Kemudian ada yang continue. Nah, jadi yang Bapak singgung di awal tadi, bahwa yang kita bahas sebelumnya itu adalah distribusi terkait dengan peubah acak diskrit. Nah, untuk yang hari ini kita akan masuk ke distribusi normal, di mana distribusi normal ini adalah terkait dengan peubah acak yang kontinu. Jadi distribusi probabilitas kontinu. Ingat bagaimana bentuk yang variabel acak diskrit, kemudian variabel acak kontinu itu seperti apa. Jadi kalau diskrit itu yang bisa dihitung atau dicaca, akan 1, 2 nilainya itu seperti itu, 3 dan seterusnya. Nah, tapi kalau yang kontinu itu tidak bisa dihitung atau uncountable. Biasanya dia terletak pada satu interval tertentu dan merupakan hasil dari pengukuran. Nah, itu bedanya ya. Jadi kalau diskrit itu hasil dari perhitungan, kemudian yang kontinu itu hasil dari pengukuran biasanya. Ya, nilainya terletak pada interval tertentu. Nah, distribusi yang terkait salah satunya dengan variabel acak kontinu itu adalah distribusi normal ini. Oke, kita lihat di sini ada kurva normal dengan variabel random normal. Nah, jadi distribusi probabilitas kontinu yang terpenting adalah distribusi normal. Karena banyak analisa dalam statistika itu menggunakan distribusi normal ini. Nah, untuk grafiknya disebut dengan kurva normal. Kalau kita lihat gambarnya itu, gambar kurva daripada distribusi normal itu seperti ini. Ya. Seperti ini. Berbentuk seperti lonceng. Nah, kemudian dia simetri. Artinya sisi kanan dengan sisi kirinya itu sama. Sama seperti ini. Nah, di mana di sini ada titik tengahnya. Di tengahnya itu adalah mu-nya. Oke. Jadi bentuk kurvanya seperti ini, ya, disebut bentuknya seperti lonceng, ya, seperti lonceng. Nah, jadi nanti bisa membedakan kalau ada kurva, apakah itu termasuk kurva normal atau bukan. Dan nanti bisa diidentifikasi kalau kurva normal bentuknya seperti lonceng seperti ini, kemudian dia simetri antara sisi kanan dengan sisi
kiri seperti itu. Oke. Kemudian sifat dari kurva normal itu, kurva normal kurvanya mencapai maksimum pada X sama dengan mu. Kemudian kurva setangkup terhadap garis tegak yang melalui X sama dengan mu tadi. Jadi setangkup atau simetri ya. Ini Bapak bilang tadi. Ini jadi kalau kita lihat di grafik kurva ini ya seperti ini. Nah, simetri terhadap garis tegak ini. Di kanan sebelah sini dengan sisi kirinya itu setangkup atau simetri. Oke. Kemudian kurva mempunyai titik belok pada X sama dengan mu plus minus varian ya, atau ragam. Kemudian sumbu X merupakan asimtot dari kurva normal. Kemudian seluruh luas di bawah kurva di atas sumbu X itu adalah 1. Sesuai dengan nilai peluang. Nilai peluang itu adalah 1. Jadi luas semuanya ini atas sumbu X ini adalah 1 misalnya. Oke, kemudian sifat-sifat distribusi normal yang ini tadi bentuknya menyerupai lonceng, a bell bahasa Inggrisnya, dengan sebuah puncak. Nilai rata-rata min pada distribusi normal akan terletak di tengah-tengah dari kurva normal. Bentuknya simetris dengan nilai min itu sama dengan mediannya, kemudian sama dengan modus. Kemudian ujung masing-masing sisi kurva sejajar dengan sumbu horizontal dan tidak memotong sumbu horizontal tersebut. Ini kalau kita lihat dari kurvanya tadi, nah ini seperti ini. Tidak memotong sumbu X. Ini yang nilainya kecil di sebelah sini. Di sebelah sini. Yang paling tengah ini adalah nilai rata-rata, kemudian nilai tengahnya. Oke. Nah, kemudian sebagian besar data ada di tengah-tengah. Nah, ini tadi dari kurvanya tadi kelihatan itu, dan sebagian kecil ada pada masing-masing sisi atau tepi. 68% data berada dalam jarak lebih kurang 1 dari standar deviasi, kemudian 90% data berada dalam jarak lebih kurang 2 standar deviasi, kemudian 99% data berada dalam jarak lebih kurang 3 standar deviasi. Itu. Nah, fungsinya dalam bentuk fungsi identitasnya ini variabel random X itu berdistribusi normal dengan min dan variansi atau ragam ya, dalam bentuk fungsi identitas seperti ini. Nah, itu. Di mana X itu adalah terletak pada suatu interval tertentu. Nah, ini dari sifat daripada ubah X. Ini ubah acak yang kontinu, jadi dia berada pada satu interval atau selang tertentu nilainya itu. Nah, itu bisa di antara minus tak hingga sampai dengan tak hingga, atau nanti ada selang tertentu A kemudian B, atau seperti itu. Rumusnya menggunakan rumus seperti ini. Di sini kita menggunakan ini rumus min rata-rata, kemudian ini adalah variannya. Oke. Nah, luas daerah di bawah kurva dinyatakan dengan peluangnya antara
interval antara X1 dengan X2 ini. Kita mencari luas seperti ini. Nah, peluangnya itu, kita masih ingat konsep integral. Ketika kita mencari luas daerah di bawah kurva, kita menggunakan integral tentu seperti ini dengan batasan, batasan atas, batasan bawah, kemudian batasan atas. Nah itu. Nah fungsinya, fungsi daripada ini tadi, fungsi densitas ini. Untuk variabel random X yang berdistribusi normal. Nah, ini. Jadi rumusnya menggunakan integral seperti ini. Oke. Nah, untuk nilai X-nya berada di antara minus tak hingga sampai dengan tak hingga, maka nilainya adalah 1. Jadi sesuai dengan nilai peluang itu nilai peluang itu adalah 1. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat rumus ini untuk menentukan peluangnya itu adalah daripada X di antara interval tertentu ini, kita menggunakan rumus integral seperti ini. Nah, kalau perhitungannya itu sudah banyak, jadi bervariasi ragamnya itu, maka penghitungan menggunakan rumus integral ini akan kesulitan, ya, akan sulit, ya. Sedangkan distribusi normal ini itu sangat banyak digunakan, ya, untuk dianalisis statistika. Maka kemudian dicarilah bentuk yang lebih mudah untuk menghitungnya itu. Nah, maka kemudian ini ada istilah distribusi normal standar. Jadi variabel X tadi ditransformasikan dalam bentuk Z seperti ini dengan ketentuan rumusnya ini. Nah, jadi kita bisa menggantikan untuk menentukan nilai distribusi normalnya tadi. Ini kita menggunakan, kita rubah menjadi nilai Z seperti ini. Transformasikan menjadi nilai Z. Nah, kalau kita substitusikan ke sini, ke rumus ini, maka nanti distribusi normalnya itu menjadi nilainya jadi seperti ini. Nah, itu dengan rata-rata atau nilai tengah 0, kemudian ragamnya itu adalah 1. Nah, ini disebut distribusi normal standar. Atau dengan nilai titik tengah, mu-nya itu 0, kemudian ragamnya itu adalah 1. Nah, nanti dengan mentransformasikan tadi, maka nilai peluang daripada X itu di antara X1 dengan X2 itu dapat dihitung menggunakan tabel distribusi normal standar. Atau nanti bentuk tabelnya bisa dicari, kalau nggak salah di slide-nya juga bagian akhir. Nah, tabel itu bisa kita gunakan untuk menentukan nilai daripada distribusi normal tadi. Oke, hubungan distribusi normal dengan distribusi binomial. Nah, kalau jika n-nya besar dan p atau q menuju 0, maka distribusi binomial dapat didekati oleh distribusi normal. Nah, sehingga bila X adalah variabel random
yang berdistribusi binomial dengan, nah jadi kalau di binomial itu nilai rata-ratanya N kali P, kemudian variansnya itu adalah NPQ, maka Z itu sama dengan X dikurang NP dibagi akar NPQ, itu berdistribusi normal standar. Jadi kita bisa mendekati distribusi binomial itu ketika nilai N-nya itu besar, maka kalau kita menghitung secara binomial itu akan sulit ya. Walaupun sekarang komputasi sudah berkembang ya. Tapi kalau kita menggunakan rumus binomial kemudian untuk menghitung N yang besar ya, dengan P atau Q menuju 0 itu, maka agak kesulitan ya, agak repot ya. Nah, maka itu bisa didekati dengan distribusi normal. Nah, itu ya, berdistribusi normal standar seperti ini. Oke, itu hubungannya ya. Nah, ini ada contoh penggunaan kurva normal. Nilai rata-rata mata kuliah statistik dari 200 orang mahasiswa adalah 6. Nah, ini berarti apa? 6 ini adalah mu, nilai rata-ratanya 6. Standar deviasinya 2. Nah, ini. Standar deviasinya 2. Maka berapa jumlah mahasiswa yang mendapat nilai 8 ke atas? Nah, kita bisa menggunakan transformasi Z ini. Kita ubah X-nya menjadi Z. Nah, sesuai dengan rumus tadi, X dikurang mu, kemudian dibagi standar deviasi K, setelah nilai Z-nya sama dengan 1. Oke. Nah, dengan melihat tabel kurva normal, dapat dilihat bahwa luas daerah 0 sampai dengan 1 adalah 34,13%. Itu persentase jumlah mahasiswa yang nilainya 6 sampai 8. Jadi persentase mahasiswa yang nilainya di atas 8 adalah 50% dikurang 34,13% sama dengan 15,87%. Nah, dengan demikian jumlah mahasiswa yang nilainya di atas 8 adalah 200 dikalikan dengan 15,87% sama dengan ini nilai pendekatan ya, 31,7, yaitu 32 orang. Nah, jadi 8 ini yang ditanyakan itu adalah mendapat nilai 8 ke atas. Nah, nilai rata-rata 6, berarti dia kalau kita buat kurvanya itu rata-ratanya itu adalah nah, yang ditanyakan itu adalah di atas 8 ya. Nah, jadi kalau kurva ini tadi, kalau dari tengah-tengah ini berarti di sini adalah 50%-nya 0,5. Yang sebelah sini luasnya itu adalah 50%. Nah, makanya di sini ada 50% dikurang 34,13%. Dari 0 sampai 1, 34,13%. Jumlah mahasiswa 6 sampai 8 ya. Jadi nilainya di atas, persentase mahasiswa yang nilainya di atas 8 itu adalah 50% dikurang
Oke. Nah, seperti ini. Nah, ini 50%-nya, ini ada 50%-nya. Sedangkan di antara 6 dengan 8 itu 34,13%, artinya sisanya di sini adalah 50% dikurang 34 dan lebih, dan 34,13%, yaitu 15,87%. Jadi kalau kita lihat dari kurva ini, ingat bahwa dia simetri antara sebelah kanan dari titik ini, dari garis tegak ini, di mana peluang itu, jumlah seluruhan peluang itu adalah 1 buat kurva ini. Nah, artinya kalau separuhnya itu adalah setengah, 50%, dan separuh di sini adalah setengah. Nah, kalau di antara 68 itu 34,2%, maka yang di atas 8 itu adalah 15,87%. Dikalikan dengan jumlah 200 orang mahasiswa, maka artinya yang nilainya di atas 8 itu adalah 32 orang. Oke, kira-kira seperti itu ya tentukan nilainya. Nah, ini ada soal ya, nanti kalian coba. Nah, kemudian, ini tabel untuk daerah kurva normal ya. Nah, itu ini ada yang di nilainya di atas 0, sepertinya dia negatif ya. Jadi kalian cari lagi. Nah, jadi kalau mau menentukan nilai Z-nya itu, nanti kalian cari bagaimana cara membaca tabel Z. Nah, tabel Z Z1 ya. Nilai Z-nya itu kalau di tabel yang di sini, nah, ini nilai Z-nya, kemudian ini 2 angka di belakang koma, ini 2 desimal di belakang koma, jadi misalkan 1,87. Nah, maka 1,8 ya, dengan 67 ya. Nah, kita mau mencari misalkan nilai peluang daripada Z-nya itu 1,87, maka ya ini 1,8 dengan 0,7, dapatnya di ini. Oke. Nah, itu untuk distribusi normal. Nanti kalian cari bagaimana menentukan membaca tabel Z ini untuk menentukan nilainya itu. Kemudian ya ini nanti kalian coba ya, soal ini, dan juga sebenarnya bisa menggunakan Excel juga ya. Menggunakan Excel atau dengan perintah ada normal ya, normal, nanti kalian cari lagi normal distribution kalau nggak salah. Nah, itu di Excel ada, nanti bisa dieksplor lagi bagaimana menggunakan Excel untuk menentukan distribusi normal ini, ada rumusnya ya. Oke, baik, mungkin untuk pertemuan hari ini saya pikir kita cukup sampai di sini. Jadi kita insya Allah akan ketemu lagi di sesi yang berikutnya. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.